Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai materi hidrokarbon. Untuk slide PowerPoint yang saya gunakan ini dibuat oleh Hamiles Ari Sitompul. Saya tidak membuat sendiri slide PowerPoint ini. Perkenalkan, nama saya Ivan Dika Dwi Septian dari SMA Negeri 2 Demak. Nah, untuk materi hidrokarbon ini akan dijelaskan pada jenjang kelas 11 SMA. Standar kompetensinya adalah memahami sifat-sifat senyawa organik atas dasar gugus fungsi dan senyawa makromolekul dengan kompetensi dasar menganalisis struktur dan sifat senyawa hidrokarbon berdasarkan kekhasan atom karbon dan golongan senyawanya. Untuk indikatornya yaitu mengidentifikasi unsur C, karbon, H, hidrogen, dan O, oksigen dalam senyawa karbon, mendeskripsikan kekhasan atom karbon dalam senyawa karbon, membedakan atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartanil, mengelompokkan senyawa hidrokarbon berdasarkan kejenuhan ikatan, memberi nama senyawa alkana, alkena, dan alkuna, serta menyimpulkan hubungan titik-titik senyawa hidrokarbon dengan massa molekul relatifnya dan strukturnya. Yang terakhir, menentukan isomer struktur, baik berupa isomer kerangka, posisi, fungsi, isomer geometri, ataupun isomer distress. Sebelum kita belajar lebih lanjut, tahukah kalian mengenai hidrokarbon? Jika kita mengaitkannya dalam kehidupan sehari-hari, hidrokarbon sangat berkaitan erat. Salah satunya adalah ketika kalian mengisi kendaraan kalian atau mengisi bahan bakar kendaraan kalian. Yang kita gunakan adalah premium, pertalite, dan juga pertamax. Kandungan dari ketiga bahan bakar yang sering kali kita gunakan itu salah satunya adalah hidrokarbon atau isoktana. Nah, contoh lainnya, apabila kita sedang membakar sate atau jagung dalam waktu yang cukup lama, maka warna sate dan jagung tersebut akan berubah menjadi hitam. Zat warna hitam itu adalah arang atau karbon. Jadi dalam sate ataupun jagung mengandung karbon. Karbohidrat, protein, bensin, gas alam, LPG, batu bara, dan kertas adalah contoh-contoh zat lain yang mengandung karbon. Nah, contoh dengan menggunakan gambar seperti di bawah ini, contoh senyawa hidrokarbon. Reaksi pada senyawa karbon sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan salah, kimia itu sangat berkaitan erat dengan kehidupan. Yang pertama, pada saat pengelasan itu juga berhubungan dengan kimia. Proses pengelasan, salah satu proses pembakaran. Nah, kemudian pembakaran lilin, karena lilin adalah salah satu contoh atau mengandung senyawa hidrokarbon, jadi pembakaran lilin adalah proses pembakaran hidrokarbon. Kemudian saat memasak makanan dengan kompor gas, karena kompor gas itu menggunakan gas LPG atau liquid petroleum gas. Jadi pada LPG itu mengandung senyawa hidrokarbon. Nah, untuk identifikasi senyawa karbon secara mudahnya adalah kita memerlukan di sini ada tabung reaksi, kemudian ada penyangga, kemudian di bawahnya itu ada pembakar atau spiritus. Kemudian kita memerlukan adanya suatu sampel dan CuO sebagai oksidatornya. Nah, hasilnya nanti ketika senyawa tersebut dibakar, yaitu akan menghasilkan CO2. Nah, kemudian itu ketika CO2 bereaksi dengan CaO2, maka di dalam air ketika uap ini dialirkan, gasnya dialirkan, maka akan bereaksi membentuk CaCO3 sehingga airnya berwarna keruh dan air. Kemudian adanya CO2 menunjukkan adanya karbon. Jadi nanti ketika warnanya berwarna keruh ini, nanti dia dapat disimpulkan bahwa CO2 menunjukkan adanya karbon. Sedangkan ketika dibakar, biasanya itu hidrokarbon akan menghasilkan CO2 dan uap air. 2O menunjukkan adanya hidrokarbon. Keunikan atom karbon. Atom karbon itu sangat istimewa karena memiliki beberapa keunikan. Yang pertama, atom karbon dapat membentuk 4 senyawa kovalen dengan atom C lainnya.
Yang kedua, dapat membentuk rantai karbon sehingga jenis senyawanya jadi sangat banyak. Maksudnya rantai karbon di sini, misalkan kita punya satu atom C, dia dapat mengikat atom C lainnya sebanyak-banyaknya. Berbeda dengan unsur lainnya, mereka tidak dapat melakukan sebanyak atom karbon. Nah, penjelasannya kenapa atom lainnya tidak bisa? Karena atom karbon memiliki 4 elektron valensi. Karena memiliki nomor atom 6, sehingga konfigurasi elektronnya adalah 2 pada kulit paling dalam, kemudian 4 pada kulit paling luar. Kemudian atom C memiliki ciri-ciri atom yang relatif kecil. Kemudian senyawa karbon merupakan senyawa-senyawa yang mengandung karbon. Kekhasan atom karbon antara lain tadi mempunyai 4 elektron valensi. Boleh dituliskan sampingnya 1-1 atau atas bawah 2-2 atau serong 1-1-1 atau seperti ini. Nah, kemudian dapat membentuk rantai karbon. Yang pertama adalah ikatan tunggal karena C hanya mengikat C yang lainnya dengan satu ikatan. Kemudian ikatan rangkap 2 dengan C mengikat C, adanya rangkap 2 di sini. Kemudian ikatan rangkap 3, C mengikat C 3 di sini. Nah, ketika dia baru mengikat satu C, maka dia akan mengikat 3 hal lainnya karena atom karbon memiliki atau harus mengikat 4 atom lainnya sehingga dia dapat memenuhi kaidah oktet. Ketika dia berikatan rangkap 2, maka dia harus mengikat 2 lainnya karena dia harus memenuhi kaidah oktet dan yang ketiga sama. Nah, berdasarkan posisinya ada 4 jenis atom karbon. Yang pertama adalah atom karbon primer atau yang hanya mengikat satu atom C sehingga nanti dia mengikat 3 atom H. Kemudian atom C sekunder, dia berada posisi di tengah biasanya mengikat 2 atom C dan mengikat 2 atom H. Kemudian atom C tersier berada di tengah juga mengikat 3 atom C. Kemudian hanya mengikat 1 H dan atom karbon kuaterner atau mengikat 4 atom C dan tidak mengikat atom H. Nah, setiap atom C membentuk 4 ikatan kovalen dengan atom lainnya. Pada hidrokarbon, jika tidak mengikat C berarti mengikat H karena harus memenuhi kaidah oktet. Seperti tadi yang saya jelaskan, ketika di sini C hanya mengikat satu atom C, maka dia harus mengikat 3 atom H. Sehingga C di sini akan menjadi CH3. Kemudian yang di tengah ini mengikat 2 atom C, maka harus mengikat 2 atom H menjadi CH2 karena dia harus memenuhi kaidah oktet. Kemudian C yang di sini atau C tersier yaitu mengikat 3 atom C. Sehingga untuk memenuhi kaidah oktet dia hanya perlu mengikat 1 atom H menjadi CH. Sedangkan C kuaterner dia tidak perlu mengikat atom H karena dia sudah mengikat 4 atom menjadi C. Kemudian apabila dilengkapi dengan H akan menjadi seperti ini. Catatan berapa kebutuhan H untuk setiap atom C. Nah, biasanya kalau dia tidak mengikat atom lainnya dia membutuhkan 4, tapi kalau mengikat atom lainnya bergantung berapa banyak atom yang diikat. Nah, ketika kita diminta untuk melengkapi pada atom C berikut, maka kita bisa coba seperti ini. Untuk C yang pertama di sini karena dia hanya mengikat satu atom C, berarti di sini harus mengikat 3 atom H. Sedangkan yang di tengah ini karena sudah mengikat 3 atom C, berarti kita hanya perlu menambahkan 1 atom H. Kemudian ketika C di sini karena sudah mengikat 4 atom, jadi dia tidak perlu mengikat atom H karena sudah 4 yang diikat. Sedangkan ketika C berikatan rangkap, berarti di sini C yang sebelah kiri dia kurang atau perlu mengikat 2 atom H, sedangkan C yang di sebelah kanannya karena sudah ada 3 ikatan hanya perlu mengikat 1 atom H. Mungkin yang lainnya nanti bisa dicoba sendiri. Nah, secara ringkas, untuk hidrokarbon itu dapat dibedakan menjadi hidrokarbon alifatik dan hidrokarbon siklik. Untuk hidrokarbon alifatik itu dibedakan menjadi alkana atau hidrokarbon jenuh, alkena dan alkona atau hidrokarbon tidak jenuh. Alkana adalah hidrokarbon dengan
ikatan antar C ikatan tunggal, sedangkan alkena adalah ikatan rangkap 2 dan alkena ikatan rangkap 3. Nah, untuk rumusnya secara umum, alkana adalah CnH2n plus 2, sehingga ketika kita memiliki C1 hanya akan menjadi N-nya 1, N-nya dikalikan 2 tambah 2 berarti C1 hanya adalah H4. Dengan C2 berarti hanya akan menjadi 2 kali 2 plus 2, 6. Kemudian untuk alkena itu rumus umumnya adalah CnH2n. Ketika C-nya kita memiliki 3, hanya berarti akan menjadi 6, C3H6. Sedangkan alkena ketika kita memiliki C-nya 4, hanya akan menjadi 2 kali 4 kurangi 2. Jadi C4H6. Sedangkan untuk sikloalkana namanya saja siklo itu artinya adalah melingkar. Jadi C-nya nanti terdapat atom C yang melingkar. Sedangkan aromatik itu contohnya adalah benzena karena memiliki ikatan rangkap yang berselang-seling, dia menjadi ikatan aromatik. Nah, kemudian deret homolog alkana, nanti kita akan belajar cara memberi nama alkana. Untuk contoh rumus molekulnya kita urutkan 1, misalkan C-nya 1 hanya 4, C-nya 2 hanya 6, dan seterusnya. Nah, untuk nama senyawanya ketika kita hanya memiliki C1, namanya adalah metana karena tadi dari homolog alkana. Kemudian C-nya 2 adalah etana. Dengan selisih C-nya 2 kurangi 1, 1 hanya dengan selisih 2. Kemudian C-nya 4 itu butana, C-nya 5 pentana, C-nya 6 heksana, 7 heptana, 8 oktana, 9 nonana, dan 10 dekana. Nah, ciri-ciri nama keluarga alkana belakangnya diakhiri dengan kata ana. Seperti itu. Nah, untuk alkana tadi sudah dijelaskan rumus umumnya adalah CnH2n plus 2. Kemudian antara suku yang satu dengan suku berikutnya memiliki selisih CH2. Nah, untuk nama Eubach-nya untuk ulangan alkana biasanya diakhiri dengan kata ana. Dalam rumus strukturnya, ikatan antara atom C yang satu dengan C yang lain berikatan tunggal. Nah, ini ciri khasnya alkana, dia hanya berikatan tunggal. Kemudian untuk alkana, tata nama senyawa alkana mengikuti kaidah tata nama Eubach dengan memberikan akhiran ana bagi seluruh tata nama senyawa alkana. Dapat memperhatikan pada tabel berikut. Kemudian nama alkana bergantung dari jumlah atom C dalam rantainya. Jadi semakin banyak jumlah C-nya, namanya juga berbeda. Jika rantai karbon terdiri atas 4 atom C atau lebih, maka nama alkana diberi nama awalan N atau normal. Jadi ketika nama 4 atom C atau lebih di atas 4, maka dia harus diberi tambahan N atau normal. Misalkan 1 di sini tadi C4 metana, C26 etana, sampai C10H22 dekana. Nah, bagaimana dengan C11 dan seterusnya? Ya, C11 dan seterusnya itu ada namanya. Tetapi untuk SMA, kita dibatasi hanya sampai 10 saja untuk memperingkas materi. Contoh molekulnya C26, ketika kita gambarkan rumus strukturnya, C di sini akan mengikat 1 C, kemudian karena hanya baru mengikat 1 C, berarti dia harus mengikat 3 atom H. Seperti itu, nama senyawanya etana. Nah, untuk memberi namanya, tata nama Eubach yaitu alkana ketika bercabang. Langkah pertama, tentukan rantai terpanjang yang mengandung gugus fungsi sebagai rantai utama atau induk. Yang nomor 2, penomoran dari ujung dekat cabang atau dekat gugus fungsi jika mempunyai gugus fungsi. Misalkan cabang punya rumus CnH2n-1. Nah, kita nanti akan menggunakan ini sebagai cabang, nama cabangnya adalah alkil. Sehingga ketika satu atom C hanya itu akan menjadi 2 kali 1, 2, kemudian dikurangi 1. Jadi C1 H4 kurangi, maaf ini salah, ini harusnya bukan CnH2n-1, tapi dia rumusnya harusnya adalah CnH2n plus 1. Jadi ketika C-nya 2, berarti 2 kali 2, 4, plus 1 jadi 5. Jadi seperti di bawah ini, jadi C3, CH2 atau C2H5.
Nah, kemudian cabang yang sama disebut jadi 1 dan diberi nama awalan. 1 mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa. Cabang yang tidak sama disebut sesuai urutan abjad. Contohnya, etil disebut lebih dahulu daripada metil karena awalan etil itu E, metil itu M. Nah, kemudian untuk namanya, nomor cabang, nama cabang, nomor gugus fungsi, dan nama induk. Nah, langkah pertama, misalkan ini ada 4 atom C, karena ini masih lurus jadi masih mudah. Kita menentukan langkah pertamanya adalah rantai lurusnya. Karena ada 4 atom C, berarti tadi kita buka catatan yang tadi. Ketika ada 4 atom C, kita beri nama adalah butana atau norma butana karena C-nya 4. Nah, misalkan seperti ini, kalau ada suatu cabangnya, kita lihat rantai lurusnya, mau dari sebelah kanan itu nomor 1, 2, 3, 4, atau dari bawah 1, 2, 3, 4, atau dari atas 1, 2, 3, 4. Karena walaupun dari sisi manapun terbanyaknya tetap 4, kita buat yang sederhana dari kanan. Kalau dari kanan, cabangnya ini kita beri nomor 2. Sedangkan kita mulai nomor 1-nya dari kiri, 1, 2, 3, maka cabangnya nomor 3. Jadi lebih baiknya nomor cabang adalah nomor yang paling rendah. Jadi kita mulai dari kanan. 1, 2, 3, 4. Untuk rantai lurusnya, karena 4 atom karbon, jadi kita menamakannya butana. Sedangkan untuk cabangnya di sini CH3, tadi nama cabang CH3 adalah metil, ada sebanyak 2 buah di nomor 2. Sehingga ketika kita memberi nama menjadi 2,2 trip. Karena metilnya ada 2, kita diberi imbuhan dimetil dan 4 atom karbon adalah butana. Nah, misalkan yang ini tata nama YPK alkana, kita punya 4 rantai seperti ini dan ada rantai cabang di nomor 2 kalau dari kanan, sedangkan dari kiri nomor 3. Jadi kita otomatis pilih nomor 2. Nah, ini salah tulis, seharusnya cabangnya adalah metil. Jadi pemberian namanya adalah 2 metil butana. 2 metil dari sini butana rantai lurus. Nah, contoh yang selanjutnya ada seperti ini. Kita tentukan dulu yang terpanjang mau dari kiri, dari kanan, atau dari bawah. Ketika kita mulai dari kanan, cabangnya nanti akan cabang 1, 2, 3, 4. Nomor 4. Sedangkan ketika dari bawah 1, 2, 3, cabangnya ini. Nomor 3. Sedangkan dari kiri 1, 2, 3, cabangnya nomor 3. Sama, berarti mau dari kiri mau kanan, kiri atau bawah itu sama. Sedangkan dari kanan cabangnya nomor 4. Itu yang salah. Nah, ketika kita mulai dari kiri 1, 2, 3, berarti namanya adalah 3 cabangnya. Nama cabangnya ini adalah etil. Jadi 3 etil. Sedangkan kita urutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini salah kemudian namanya. Jadi hati-hati teman-teman, kalau mengambil slide PowerPoint atau materi dari internet, silakan bisa dicek atau ditanyakan ke guru kalian yang bersangkutan. Karena ketika ini cabangnya berada di nomor 1, ini dia akan menjadi rantai utama. Atau mungkin karena ini tergeser, harusnya C cabang di sini dia letaknya di nomor 2 ini, sedangkan CH2, CH3 ini letaknya di sini. Baru nama di sini benar. Jadi harusnya mungkin koreksi CH ini karena gambarnya tergeser, harusnya ini CH3, metilnya berada di rantai nomor 2, cabang nomor 2. Kemudian C2H5-nya berada di nomor 3. Sehingga kita mulainya 1, 2, 3, 4, 5. 2 metil, 3 etil, rantai lurusnya ada 5, pentana. Nah, ini juga mungkin ada sedikit perubahan gambar karena ada pergeseran gambar. Mungkin kita lewati saja karena gambarnya tidak bisa terbaca. Nah, misalkan untuk nama-nama beberapa cabang. Di sini kalau cabangnya ada 3, ini adalah propil atau N-propil. Sedangkan cabangnya 3 tapi dia berada di posisi bawah itu isopropil. Cabangnya 4 N-butil. Nah, ini sedikit berantakan. Untuk cabangnya 4 isobutil itu sama dengan isopropil, tetapi di sini tambahkan 1 CH3. Kemudian sekunder butil itu harusnya posisinya ini berada di tengah.
rantai cabangnya, ikatannya ini. Jadi sedikit tergeser. Dengan tersier kutil ini juga tergeser ya. Nah, untuk latihan soalnya nanti bisa dicoba sendiri. Jadi urutkan untuk rantai yang paling panjangnya. Kemudian ini adalah struktur mampat, artinya dia dirapatkan, dan ini adalah struktur yang sudah digambar ikatannya. Nah, nanti bisa dicoba untuk memberi nama struktur yang mampat, kita harus membuat struktur terbukanya dulu. Tetapi kalau sudah paham bisa langsung membuat dari struktur mampatnya. Mungkin sekian untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.